Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfirah dengan NIM 131211125. Saya dari kelompok 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemasaran hasil hutan. Ada 4 pokok utama bahasa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Poin pertama yaitu struktur pasar, poin kedua evolusi pemasaran hasil hutan, poin ketiga sistem pemasaran dan saluran pemasaran, dan poin keempat contoh kasus penelitian. Sebelum saya masuk pada pokok bahasan utama, poin pertama, apa sih itu pasar? Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat orang berjual beli, juga berarti kekuatan penawaran permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa. Mekanisme pasar biasanya menyesuaikan suatu permintaan atau biasa yang disebut dengan demand dan suatu penawaran atau supply, sehingga para produsen dapat melakukan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan. Mekanisme pasar dijalankan dengan bebas sehingga terjadi kemerataan. Poin pertama yaitu struktur pasar. Struktur pasar atau market struktur adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar merupakan keadaan pasar yang memberi petunjuk tentang aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap pelaku usaha dan kinerja pasar. Elemen utama dalam struktur pasar yaitu ada 3. Yang pertama, pangsa pasar. Pangsa pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial. Poin kedua, konsentrasi. Konsentrasi atau pemusatan merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli, di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Kelompok perusahaan ini biasanya terdiri dari 2 perusahaan atau sampai dengan 8. Hambatan. Yang ketiga, hambatan untuk masuk. Hambatan untuk masuk yaitu cara atau usaha dari perusahaan atau para pelaku industri untuk dapat masuk ke pasar, mencakup dari segala sesuatu yang memungkinkan adanya terjadi penurunan kecepatan pesaing baru. Struktur pasar. Struktur pasar terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar ini memiliki ciri-ciri yaitu terdapat banyak perusahaan di pasar, komoditas yang diperjualbelikan adalah homogen, perusahaan adalah pengambil barang atau price taker, pembeli mempunyai informasi yang sempurna tentang keadaan pasar, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk industri. Yang kedua itu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan baik pembeli atau konsumen. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik, bila salah satu asumsi tentang pasar persaing sempurna kita dilepaskan, dalam hal ini asumsi tentang barang yang homogennya, maka kita akan mendapatkan jenis pasar lain, yakni pasar persaing monopolistik. Yang keempat, pasar oligopoli. Bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran. Penguasaan penawaran dalam pasar oligopoli dapat dilakukan secara independen atau sendiri-sendiri ataupun secara diam-diam bekerja sama. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu ada 4. Yang pertama, tidak adanya barang pengganti. Yang kedua, perusahaan atau penjual sebagai penentu harga. Yang ketiga, hanya ada satu penjual atau perusahaan. Yang keempat, hambatan cukup kuat untuk masuk. Kelebihan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli yang pertama itu apabila menikmati skala ekonomi, biaya produksi lebih murah daripada di firma pasar persaingan sempurna dan tingkat produksi lebih besar. Poin kedua yaitu mutu barang semakin meningkat dan harganya semakin murah apabila perusahaan terus-menerus melakukan pengembangan dan inovasi. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat terus menghasilkan barang yang lebih murah dan bermutu. Yang keempat, keuntungan penjual cukup tinggi.
Kelemahan pasar monopoli. Kelemahan pasar monopoli yaitu pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang. Yang kedua, keuntungan hanya terpusat pada suatu perusahaan. Yang ketiga, terjadi eksploitasi pembeli. Jenis-jenis pasar oligopoli, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama, full oligopoli. Jenis ini merupakan suatu bentuk praktik oligopoli di mana barang yang diperdagangkan bersifat identik, misalnya praktik oligopoli pada produk air mineral dan lainnya. Yang kedua itu diferensiasi oligopoli. Dalam praktik ini, barang yang diperdagangkan bisa dibedakan, misalnya pasar sepeda motor Indonesia yang dikuasai oleh beberapa produk nama tertentu seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Evolusi pemasaran hasil hutan terjadi 6 tahap. Yang pertama itu pasar tradisional. Ini terjadi awal hingga pertengahan abad ke-20. Yang kedua itu ekspor kayu. Ekspor kayu terjadi pada pertengahan abad ke-20. Yang ketiga, pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan terjadi pada tahun 1960-an. Dan yang keempat, pengembangan industri valve. Ini terjadi dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1990-an. Pemasaran berkelanjutan. Pemasaran berkelanjutan terjadi akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Yang keenam, perkembangan pasar non-kayu. Perkembangan pasar non-kayu terjadi dari awal abad ke-21. Sistem pemasaran. Sistem pemasaran merupakan suatu kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan bentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dan pasarnya. Sistem pemasaran efisiensi yaitu ada 2. Yang pertama, efisiensi teknik. Efisiensi teknik merujuk pada hubungan yang terlibat dalam tugas pemanfaatan produksi di seluruh sistem pemasaran. Yang kedua, efisiensi harga. Konsep yang merujuk pada kemampuan sistem untuk mempengaruhi perubahan dan mendorong alokasi ulang sumber daya agar dapat mempertahankan kesinambungan dengan apa yang dibutuhkan oleh kondisi. Saluran pemasaran. Saluran pemasaran barang atau jasa dari produsen ke konsumen akhir dan menyelenggarakan berupa lembaga atau badan-badan yang bertugas melaksanakan fungsi pemasaran itu sendiri atau memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin, sedangkan pihak konsumen akan memberikan imbalan berupa margin kepada lembaga pemasaran tersebut. Alur dalam pemasaran itu seperti yang kita lihat pada gambar di sini, yaitu alur yang pertama itu produsen langsung menyalurkan pemasaran ke konsumen akhir. Yang kedua, produsen menyalurkan pemasaran melalui pengecer dan pengecer menyalurkan pemasaran ke konsumen akhir. Yang ketiga, produsen mengeluarkan pemasaran produsen menyalurkan pemasaran ke pedagang besar melakukan pemasaran kepada pengecer melakukan pemasaran kepada konsumen akhir. Yang keempat, produsen mengeluarkan pemasaran ke agen menyalurkan pemasaran ke pengecer menyalurkan barang ke konsumen akhir. Yang kelima, produsen menyalurkan barang ke agen dan agen menyalurkan barang ke pedagang besar menyalurkan pemasaran ke pengecer menyalurkan pemasaran ke konsumen akhir. Penelitian terkait
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk tingkat petani mengarah pada struktur pasar persaingan sempurna dengan nilai CR 39,37%, tingkatan perdagangan, pengumpulan, dan perdagangan besar mengarah pada struktur pasar oligopoli ketat dengan nilai CR 4 masing-masing 75,85% dan 83,16%, sedangkan untuk tingkat perdagangan tercecer mengarah pada struktur pasar oligopoli longgar dengan nilai CRA 4 59,63%. Hambatan keluar masuk pasar berdasarkan hasil analisis minimum efficient sale atau MEAS, maka diketahui bahwa penjualan perdagangan terbesar di periode 2021 adalah sebesar 25 ton, sedangkan output pasar secara keseluruhan adalah sebesar 450 ton. Dari hasil tersebut didapatkan nilai minimum efficient sale sebesar 5,56%. Ini berarti bahwa hambatan keluar masuk pasar mudah karena nilai MEAS lebih kecil dari 10%. Baik, kesimpulan dari materi tadi yaitu beragamnya struktur pasar terdapat beragamnya jenis struktur pasar seperti persaingan sempurna, monopoli, monopsoni, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Setiap jenis struktur memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda. Evolusi pemasaran keseluruhan terjadi transformasi dari pemasaran tradisional ke berkelanjutan, yang mana terjadi penggeseran signifikan dari pemasaran hasil hutan yang bersifat konvensional ke pemasaran yang lebih berkelanjutan. Kemudian terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial telah mempengaruhi cara-cara produk-produk hutan dipasarkan. Adanya keberagaman pada sistem pemasaran, berbagai jenis sistem pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan seperti pemasaran langsung, pemasaran melalui saluran, dan pemasaran online. Pilihan sistem pemasaran akan tergantung pada jenis produk, target pasar, dan strategis bisnis. Peran penting saluran pemasaran, yaitu saluran pemasaran pemegang peran penting dalam menghubungkan produsen dan konsumen. Saluran pemasaran efisien dapat membantu produk mencapai pasar dengan lebih efektif.